Oke, so welcome back to my channel. Selamat malam semua, kembali lagi bersama saya di channel YMDS Trading Tip ya. Jadi malam hari ini kita akan melakukan analisa teknikal dengan menggunakan indikator trading view. Yang pastinya indikator ini gratis untuk semua kalangan dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi teman-teman bisa pakai aja sesuka hati teman-teman. Yang penting masih ada di trading view ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita akan sedikit membahas tentang indikator dan lebih banyak menggunakan analisa ya teman-teman ya. Tapi di sini tergantung teman-teman juga ya. Kalau teman-teman memang lebih nyaman hanya dengan menggunakan indikator silahkan ya, tanpa analisa juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan step by step-nya. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua buah indikator ya. Yang pertama itu adalah range filter close dengan cabin cross check. Nah, di sini ada dua kombinasi yang saya gunakan, di mana sebenarnya salah satunya adalah moving average, namun ada fitur tambahan, ada tambahan plus ya. Dia ada tanda plus di sini. Mungkin nanti saya akan ganti sebelum masuk ke apa namanya settingannya. Nah, di sini kita akan bahas dulu nama dari indikatornya. Dan di sini kita langsung masuk ke tentang script ya. Nah, oke, di sini nama indikatornya itu adalah range filter buy and sell 5 minute ya, 5 menit punyanya Phantom Trader ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa cari aja di trading view. Kemudian setelah teman-teman klik, nanti kita akan masuk ke settingannya. Nah, eh, kita masuk ke indikator kedua terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita akan masuk ke settingannya satu persatu. Jadi kita cari indikatornya terlebih dahulu. Kemudian di sini lebih lanjut, kemudian teman-teman klik tentang script ya. Nah, di sini nama indikator yang kedua adalah dead cross 200 MA ya teman-teman ya, atau checker ya. Jadi di sini kenapa saya menggunakan dua buah indikator ini, karena untuk mengukur arah trennya ya, apakah kuat bullish atau bearish. Nah, baru kita menggunakan sinyal yang satunya. Oke, kalau udah teman-teman cari nama indikator yang ini ya, ini punyanya Max Painim ya. Kemudian baru teman-teman ini ya, apa namanya? Masukin ya ke chart teman-teman masing-masing ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini saya back terlebih dahulu ya. Kemudian full ini lagi ya. Oke, kita masuk ke full. Nah, di sini kita masuk ke settingan. Jadi biar nggak dikira settingannya berbeda dengan yang dibagikan. Jadi seperti biasa, untuk range filter di sini kita masuk ke bagian input dulu ya teman-teman ya. Jadi sumber di sini adalah sumber close. Kemudian di sini sampling periode saya gunakan 45, ring multiplayernya itu pakai 4. Nah, untuk corak teman-teman sesuaikan dengan latar ya. Karena di sini saya menggunakan latar putih, maka untuk tampilannya yang dicentang hanya ini aja ya, bar color. Warnanya sudah pasti gelap. Kenapa? Ya, karena kita menggunakan background yang warna putih. Jadi kalau misalkan terlalu kontras pun nggak akan kelihatan teman-teman ya. Kemudian buy sinyal, buy-nya warna hijau, sell-nya warna biru. Di sini teman-teman bisa atur sendiri ya, sesuaikan aja, karena di sini corak ini senyaman nih teman-teman untuk melihat chartnya. Oke, yang paling penting itu adalah di bagian input di sini. Kemudian kalau udah kita klik OK, nggak ada perubahan di sini, masih sell and buy. Kemudian di sini cabin cross check-nya kita masuk di corak di sini untuk yang apa namanya periode 50 saya pakai warna merah ya. Kemudian warna hijau di sini periode 200. Kemudian yang di sini itu warna biru ini, atau teman-teman bisa ganti warna hitam ya. Karena ini kan gelap ya. Jadi ini tuh menandakan ada persilangan. Jadi teman-teman tinggal lihat saja persilangannya di mana. Kemudian kita klik OK. Nah, kita bahas dulu satu persatu dari indikatornya. Dari kabin dulu. Nah, di sini kabin teman-teman ya. Kalau ada persilangan seperti ini artinya momen untuk kuat buy ya. Jadi buy-nya pada saat kapan? Pada saat candle berada di garis area merah dengan garis area hijau ya. Berarti posisinya di sebelah mana, Bang? Nah, sebelah di. Nah, ini kan merah ya. Candle tuh harus berada di atas sini. Kemudian kalau teman-teman mau open posisi, pastikan dia nge-break area-area resisten sebelumnya. Itu sudah pasti. SL-nya di mana? Di bagian support terakhir ya. Nanti kita akan bahas juga untuk yang
berikutnya ya. Ini kayak ini sel ya. Di sini kan ada persilangan 2 kali ya, nih. Di sini kan ada persilangan turun ya, nge-break dia area ini, teman-teman. Area ini kita buat posisi sel, taruh SL di sini ya, dan TP. Seperti itu ya. Nah, untuk satu indikator saja memang sudah memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, teman-teman ya. Belum lagi kita akan kombinasi dengan indikator lainnya. Nah, di sini kita hilangkan dulu gambarnya. Ya, teman-teman, bedanya dengan moving average biasa itu nggak ada tanda persilangan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry pun agak susah, di mana sih sebenarnya persilangan yang benar-benar terjadi seperti itu ya. Nah, kalau di sini kan belum menyilang, makanya dia nggak muncul sih. Tapi jadi teman-teman tuh lebih mudah ya. Nah, kayak ini persilangan ya. Kemudian tunggu dia turun ya, posisi sell SL di bagian area resisten sebelumnya untuk sell. Kemudian untuk buy taruh di bagian support sebelumnya, kita entry buy. Nah, karena di sini nggak ada persilangan, makanya teman-teman nggak bisa entry di area ini ya, valid ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu ini aja sih. Oke, jadi itu udah bagian terpenting dari indikator ini. Ya, kalian wajib pahami, kemudian wajib catat juga ya. Kalau misalkan teman-teman bingung, bisa save aja videonya. Karena di sini juga saya, kalau misalkan nemu indikator-indikator dengan strategi yang bagus, saya yakin saya akan upload di YouTube. Kemudian saya sharing ke teman-teman yang lain. Apabila indikator ini berguna, silahkan digunakan. Kalau enggak, ya silahkan di skip seperti itu ya. Jadi di sini saya hanya berbagi secara apa namanya, secara global ya, jadi nggak ada yang di privat-privat. Eh, Banyak juga yang DM untuk minta dibikinin kelas privat dan lain sebagainya, tapi saya belum sempat temukan ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Kemudian, nah dari satu buah indikator ini aja udah memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan apabila teman-teman masih bingung ya? Ini sebenarnya udah paling mudah ya, tinggal tunggu tanda plus, open posisi ketika dia masuk, atau penembusan di area support, open posisi dia langsung sell TP kecil-kecilan aja ya. Nah, di sini saya sempat lihat di grup Telegram ya, kenapa ambil 7 pip bang? Nah, ini pertanyaan yang bisa dibilang bagus ya, bisa dibilang bagus guys. Nah, kenapa? Ya, kenapa? Nah, karena gini, kalau teman-teman mau open posisi, ya baik dimanapun, time frame berapapun, ya pergerakan dari rata-rata satu candle ini, ya 3 sampai 7 pip itu poin terpentingnya ya, selepas dari dia area sideways. Saya gambarin sedikit teman-teman ya. Di sini ya, nah di sini saya anggap ini ya, saya warnai gelap terlebih dahulu, kemudian di area sini. Teman-teman bisa lihat ya, nilai dari satu candle ini teman-teman, dari turun misalnya dari pindahan candle ya, sampai dia ketemu ini kalau saya bilang ya, kalau teman-teman eh, orangnya trader tradingnya itu nggak mau waktu yang lama atau teman-teman suka yang cepat time frame-nya ya, teman-teman bisa ambil eh, poin pip-nya dikecilin tapi lot-nya dinaikin. Jadi biar sesuai dengan target teman-teman. Nah, kalau loss gimana? Ya udah kalau loss juga sama. Ya, seperti ini. Jadi satu candle, kalau misalkan teman-teman benar analisanya, ya, satu candle ini sekalinya jalan langsung TP. Ya, beda halnya kalau teman-teman tuh benar-benar nunggu sampai benar-benar masuk ke 20 pip, 15 pip, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya menerapkan strategi 7 pip itu karena potensi candle itu jauh lebih besar daripada teman-teman menggunakan pip yang besar. Ya, kalau pip cuma 2 pip, 3 pip gitu ya. Tapi teman-teman tuh profitnya konsisten. Saya yakin di sini hasilnya profitable. Sama kayak kemarin challenge yang kemarin ya. 0,7 dolar. Itu saya lepas SL kenapa? Ya, sebenarnya saya lepas itu kalau misalkan dia turun, ya turun sampai 1,5 itu saya udah langsung close manual teman-teman ya. Jadi saya nggak apa namanya nggak pasang SL karena takutnya teman-teman ya, kalau misalkan lagi ada news saya nggak liatin news dia, dia tuh harusnya nggak kena. Misalkan di sini ya, SL-nya kan harusnya sini ya. Tapi candle tuh masih berjalan di sebelah sini, masih belum nyentuh lah. Masih belum. Tapi ini tuh udah ke close langsung karena ada news tadi ya. Jadi apa namanya gap di sini itu langsung masuk ke SL.
Nah, makanya saya nggak, apa namanya, nggak mau pasang SL. Jadi kalau misalkan TP ya TP, ya. Kalau SL saya udah batasi secara manual, SL-nya di 1,5 dolar ya. Kalau saya ambil 0,7 ya. Nah, kenapa lebih besar rasio resikonya daripada rewardnya? Itu pertanyaan juga ya. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman ya, kan biasanya lepas dari area ini kayak ini ya, kan ada gap ya. Masuk ke area ini, masuk ke area ini, saya kan open posisi buy. Ya, kadang market itu membentuk shadow dulu teman-teman, baru naik nih. Nah, rata-rata nih kayak gini teman-teman. Nih, misalkan kayak gini. Kalau saya open posisi buy di sini, ya tiba-tiba dia membentuk shadow dulu, baru naik. Nah, ini yang saya takutkan ya. Karena saya ambil profit kecil-kecilan, rata-rata sih masuk dari kemarin sinyalnya ya. Cuman tergantung teman-teman aja, kalau teman-teman udah backtest pasti teman-teman tahu sendiri hasilnya ya. Kemudian cara indikator yang pertama ini udah. Nah, sekarang saya mau kombinasi dengan satu buah indikator lagi yang tadi ya. Nah, sekarang kita munculin tampilannya seperti apa. Nah, di sini saya akan matikan dulu yang satu. Nah, di sini ada sinyal buy. Kita bisa entry buy ketika melihat market keluar dari area setwist-nya ya, area setwist. Ini teman-teman tinggal tonton ulang aja ya, karena area SNR saya udah bagikan juga. Ini juga sama teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau profit, yang penting teman-teman tuh belajar ya, jangan eh, malas-malas belajar, karena kalau teman-teman belajar tinggalin ego, saya yakin hasilnya akan bagus ya, seperti itu. Kemudian di sini juga sama, sell di area sini ya, kemudian keluar dari area mana, ada area sini sama sini ya. Nah, ini ya, sel. Nah, seperti inilah hasilnya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal lakukan backtest ya, backtest, coba uji dulu. Kalau misalkan masuk, nggak ada salahnya teman-teman backtest sendiri ya. Karena kalau saya bilang ini bagus ya, tapi kalau teman-teman nggak coba dan pas kena apesnya nggak bagus ya, teman-teman pasti skip. Saya yakin. Nah, kalau misalkan teman-teman ya konsisten dulu selama seminggu atau enggak sebulan, lihat dulu hasilnya. Kalau memang profitable pakai, kalau enggak jangan ya. Karena nggak ada salahnya kalian tuh coba di akun demo seperti itu ya. Nah, jadi kalau biar teman-teman tuh nggak bingung, nggak ragu gitu ya, teman-teman buktikan aja sendiri hasilnya seperti apa. Kalau teman-teman kena loss beruntun selama 3 hari ya, yang penting teman-teman tuh menerapkan yang namanya risk reward yang baik dan benar. Saya yakin teman-teman tuh eh, pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal di setiap bulannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk cabin cross, nah di sini baru kita akan lihat kombinasinya seperti apa sih biar terhindar dari loss ya, kehilangan gambar. Nah, di sini ada persilangan moving average. Kalau ada sinyal buy ya, teman-teman tinggal tunggu aja dia masuk ke areanya. Area sini misalkan buy ya, candle menembus moving average ya 50 dan 200 gitu. Ini kan hanya contoh ya. Ya, teman-teman bisa entry buy position. Oke, SL di mana? Ya, teman-teman pasang SL di bagian rate, kemudian TP sesuaikan aja ya. Kalau teman-teman TP-nya kecil-kecilan ya, saya yakin ada yang masuk ya. Kemudian sell juga sama, teman-teman sell dari harga sini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini juga sama. Kalau misalkan teman-teman lihat di arah sini, di area sini ya, kemudian di bagian sini juga nih ada sell ya, sinyalnya sell. Teman-teman tunggu dulu dia turun ya. Selepas dari ini baru teman-teman pasang nih ya. Kayak misalkan ini close ya. Ini kan SNR sini ya, NTP. Nah, seperti inilah sinyalnya ya. Kenapa saya pakai moving average? Karena kalau candle berada di bawah dari moving average ini trennya kuat turun. Kalau di atas dia kuat naik ya. Nah, seperti di sini baik juga sama ya, tapi di sini nggak ada persilangan. Lebih baik teman-teman skip ya. Karena ini kombinasi persilangan. Kalau dia ada persilangan seperti ini ada sinyal sell, open posisi sell. Kalau ada persilangan di sini ada tunggu open posisi buy. Tapi di sini nggak ada persilangan makanya bisa di skip ya. Jadi pahami ya teman-teman ya. Persilangan di sini, kemudian ada sinyal sell ya, tapi nggak ada persilangan di sini ya, jangan di open posisi. Teman-teman cari yang buy. Kemudian sini ada persilangan, kemudian ada sinyal buy, teman-teman open posisi, SL taruh di sini, di B.
Jadi itu aja sih sebenarnya teman-teman ya, simpel, nanti teman-teman coba aja sendiri, kemudian lihat hasilnya apakah profitable atau enggak, seperti itu ya. Jadi itu sudah menjawab pertanyaannya. Jadi kenapa 7 pip? Ya karena kita tuh apa namanya? Ambil posisinya itu nggak harus profit besar ya di ukuran time frame yang besar. Melainkan kita cukup ambil 3 pip tapi nilai ininya TP-nya dinaikin seperti itu ya. TP-nya lagi. Nilai lotnya dinaikin. Jadi kayak misalkan di sini open posisi sell ya 3 pip tinggal lotnya jadi dinaikin. Kemudian kalau tiap teman-teman punya target berapa ya tinggal dikaliin aja seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.